maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Maka perkataanmu telah ku taruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini kami mempersembahkan doa malam kami. Kami menyerahkan untuk terus Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan pimpin. Semua yang kami persembahkan menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Sekali lagi kami beritahukan, oleh karena itu kalau ada pertanyaan secara rohani yang ingin supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami, nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Juga doa malam ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita ini, sehingga kita boleh mencermati hal-hal yang terjadi di zaman kita ini dengan dasar firman Tuhan, supaya hidup kita tetap hidup dalam kebenaran dan berkenan kepada Tuhan. Nah, seperti malam hari ini saya masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian mencermati tentang Perang Timur Tengah ya. Saya kok masih tergelitik dengan Perang Timur Tengah. Judul renungannya adalah melakukan apa yang dapat kita lakukan atau melakukan apa yang dapat dilakukan. Kita baca dulu surat 1 Petrus pasal 4. Surat 1 Petrus pasal 3 ya. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ayat 12 ya. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 12 saya baca untuk kita sekalian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa mau mencintai, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, sampai di situ pembacaan saya.
Saudara, saya mendapatkan bagian dari firman Tuhan ini dan merasa luar biasa. Tuhan mengingatkan kita. Ini dimulai ketika sekali lagi saya tergelitik mengikuti peperangan di Timur Tengah. Ini bagi saya luar biasa karena ada kondisi yang begitu rumit, ya, yaitu antara dua suku bangsa yang memperebutkan wilayah sebetulnya. Dan itu kaitannya ternyata cukup luas, berkaitan dengan sejarah masa lalu. Sejarah masa lalu ini dapat dibagi-bagi dalam beberapa zaman, sejak mulai zaman ribuan tahun yang lalu, zaman keturunan Yakub bersinggungan dengan Firaun, kemudian zaman kaisar-kaisar tertentu, kemudian zaman sudah adanya PBB, zaman adanya perjanjian-perjanjian. Wah, ini cukup rumit. Dan juga menyangkut soal kepercayaan ternyata, saudara ya. Tempat yang diperebutkan itu sekali lagi, Yerusalem itu adalah tempat suci bagi 3 agama besar di dunia. Dan keadaan yang begitu rumit itu kita semestinya, kalau kita berpikir objektif, sulit untuk berkata siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi semestinya mencari hal solusi terbaik untuk perdamaian, itu yang lebih penting. Karena kalau mencari siapa yang benar, siapa yang salah, hampir kedua belah pihak itu faktanya sudah melakukan kesalahan-kesalahan, dan ini menyangkut kurun waktu yang begitu lama. Juga melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Begitulah perang. Jadi itulah perang, saudara ya. Jadi yang saya cermati sekarang ini adalah, sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersikap netral, ya, tidak membela siapa-siapa, karena ini bangsa yang jauh dari kita hanya mendengar kisah-kisahnya saja atau berita-beritanya. Apalagi kalau berita yang terjadi sekarang ini, berita pada waktu perang itu tidak sepenuhnya bisa kita percaya, karena berita juga dijadikan alat untuk memenangkan peperangan. Jadi kadang-kadang harus disaring berita itu, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi setidaknya kalau saya mencermati dengan adanya gambar-gambar yang ada, bahwa di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina, itu sudah dinyatakan masing-masing 1.000 orang lebih yang tewas. Itu berita terakhir seperti itu. Bahkan di Palestina dikatakan 1.200, tadi dikatakan seperti itu. Wah, dan kita melihat gambar-gambar yang mengerikan. Orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, ada seorang ayah yang membopong anaknya sambil menangis. Jadi dalam gambaran saya, peperangan itu faktanya menimbulkan kengerian yang luar biasa, dan ini menyangkut orang-orang yang dalam tanda petik relatif tidak bersalah, ya, karena negaranya yang berperang. Tapi kalau orang yang tidak tahu apa-apa seperti itu, lalu tiba-tiba terbunuh dan menderita semacam itu, kita tidak bisa dong menyatakan bahwa yaitu risiko mereka. Ya, tapi ini tetap bagi saya ini tragedi kemanusiaan. Dan tragedi kemanusiaan inilah yang harusnya dihindari, kan begitu. Nah, itu saudara ya. Jadi luar biasa mengetahui akibat perang itu, ya. Saya bisa membayangkan bahwa hari ini, detik ini, ada orang-orang yang menangis pilu, menangis sedih dengan penderitaan yang panjang, dan bahkan masih belum mendapatkan jawaban atau gambaran kapan akan berakhir
Ya, luar biasa. Apalagi kalau mengingat bahwa dikhawatirkan terjadi yang disebut genosida atau genosida. Nah, itu wah ini ini menyangkut kemanusiaan yang menjadi perhatian saya khususnya begitu. Ini menyangkut kemanusiaan ya, dan peperangan selalu membawa akibat yang ngeri bagi kemanusiaan. Dan mengikuti pembicaraan-pembicaraan yang ada, Indonesia belum bisa berbuat banyak ya. Pertanyaannya adalah siapakah Indonesia? Negara-negara besar yang ada di sekitar mereka yang punya andil termasuk PBB saja belum bisa berbuat banyak dalam hari-hari ini. Berarti hari-hari ini masih akan terus berlangsung. Ada orang-orang yang tertekan, ada orang-orang yang menangis pilu, kesakitan, penderitaan yang panjang. Nah, ini luar biasa. Nah, oleh karena itu pertanyaannya kemudian kita umat beriman itu, nah kalau negara saja belum bisa berbuat banyak, lalu kita mendengar berita-berita semacam itu, menyadari hal-hal yang terjadi kepada manusia, sesama kita manusia seperti itu, apakah kita akan diam saja? Nah itu loh. Makanya renungan malam hari ini judulnya adalah melakukan apa yang dapat kita lakukan, saudara. Mari kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. 1 Petrus pasal 3 ayat 11, di sana disebutkan, hendaklah kamu mencari, ada kata mencari perdamaian. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Jadi setidaknya yang dapat kita lakukan adalah mendidik diri sendiri supaya cinta perdamaian. Itu dulu. Peperangan itu kan terjadi karena adanya orang-orang yang tidak suka damai. Nah begitu kan? Iya, kesimpulannya begitu. Coba aja dipandang dari sudut manapun. Ini peperangan yang terjadi sekarang ini karena ada orang-orang yang tidak suka damai. Dan orang-orang itu dalam jumlah banyak, dalam jumlah satu suku, entah yang pihak mana gitu, tidak mau berdamai. Sehingga terjadi tragedi-tragedi kemanusiaan yang luar biasa mengerikan. Nah, jadi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka apa yang disitir, jadi 1 Petrus pasal 3 ini tadi menyitir firman Tuhan yang ada dalam perjanjian lama. Jadi ini sudah pengulangan. Firman Tuhan berkata, menyatakan sesuatu yang luar biasa buat kita, yang bagus sekali buat kita menghadapi semua ini. Coba saya baca sekali lagi ya. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Harus jadi orang benar, kan begitu. Nah, ini ayat 10, ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian. Mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab, nah ini jadi perdamaian itu perlu dicari. Dan kalau kita yang di sini sekarang ini mencari perdamaian dan kita mengupayakan ada banyak orang yang mencari perdamaian, maka peperangan dihindari. Kan begitu. Firman Tuhan ini menunjukkan hal yang baik kepada kita. Lalu ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan ini, maka praktisnya kita orang beriman harus berusaha tetap menjadi orang benar. Karena mata Tuhan tertuju pada orang benar. Dan kalau kita menjadi orang benar, maka yang kita hidupi adalah kebenaran. Dan mencari perdamaian tadi, orang benar mencari perdamaian. Dan kalau menurut saya yang saya ketengahkan, tidak berhenti berdoa, tidak berhenti mendoakan untuk kebaikan. Itulah. Nah, oleh karena itu
Maka nilai yang dapat saya ketengahkan, saya rumuskan dalam satu kalimat, ini agak panjang nih, bunyinya begini. Hal-hal besar di dunia dapat terjadi yang sepertinya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita umat beriman dapat terus hidup benar dan dapat mencari perdamaian, setidaknya dengan doa. Saya ulangi, hal-hal besar di dunia dapat terjadi yang sepertinya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kita umat beriman dapat terus hidup benar dan dapat mencari perdamaian, setidaknya dengan doa. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan doa. Kita berdoa sesuai yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripadamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kembali saya mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ya, ada juga doa pagi yang dilaksanakan pada hari-hari yang sama, setiap hari jam 5 pagi. Dan saudara sekalian, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara yang setia dan menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.